Ini akibat pemahaman dan pelaksanaan beragama tanpa Tuhan. Pelaksanaan agama sebagai budaya. Tuhan hanya difahami sebagai jargon-jargon di mimbar-mimbar, di khotib-khotib, di ritualitas. Pola pikir atau mindset yang sudah terbangun di kepala masyarakat itu sudah melekat, itu pola pikir kesenangan, pola pikir lu yang salah, mereka yang salah, aku yang benar, golonganku yang benar. Kemudian pola pikir fanatik, pola pikir kultus, pola pikir kaku beku akibat ilusi, akibat dibangun di atas ilusi dan kebohongan. Sesuatu yang pijakannya itu ilusi dan kebohongan, artinya tidak mengenal, itu rapuh. Saat kebenaran muncul, itu pasti rapuh. Makanya pada saat mereka mulai melihat tanda-tanda kebenaran muncul, itu mereka pasti memusuhi hebat-hebatnya memusuhinya. Segala potensi itu dilakukan untuk mematikan yang memposisi kebenaran, itu pasti akan dimatikan, dimusuhi hebat. Ciri ilusionis dan kebohongan itu selalu mudah memusuhi yang berbeda, karena orang di dalam kebenaran itu seperti ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangkro Tunggadewa. Bhinneka Tunggal Ika, beda karepmu, kowe gawe rumusan terserah. Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika Tanahana, tidak ada kebenaran yang merusak. Jadi melihat orang yang berada di dalam kebenaran, saat melihat orang yang salah itu nyuwantai, itu beda nih. Tapi kalau ada orang melihat kesalahan itu kelabaan, itu pasti dia juga salah. Jadi orang yang berada di dalam kebenaran melihat orang yang berbeda, orang yang bahkan kita tahu persis dia salah, nyantai. Jadi orang yang berada di dalam posisi salah, cirinya saat ada orang yang berbeda, itu mudah sekali kebakaran jenggot. Jadi pijakannya ilusi dan halusinasi, bukan realitas fakta, kemandirian, pemberdayaan dan produktif. Saat berbicara tentang fakta, orang yang terbiasa ilusi itu berat, kok dalam banget sih. Padahal yang diomong kuwi lho, masalah tanduran, masalah mandiri, itu kok abot men sih, kan gitu. Mergo biasanya enting, maca bismillah ping 100 mlebu surga sok entuk apel, kan gitu. Ending gitu. Maca bismillah ya ora dilakoni kan. Apa meneh apel. Ini akibat pemahaman dan pelaksanaan beragama tanpa Tuhan. Pelaksanaan agama sebagai budaya. Tuhan hanya difahami sebagai jargon-jargon di mimbar-mimbar, di khotib-khotib, di ritualitas. Kenapa Tuhan di jero masjid? Sebab makanya nek sholat di masjid pahalane oke. Mergo Gusti Allah itu rumahnya berada adalah masjid. Kalau di Mekah luwih oke, mergo Gusti Allah itu di Mekah. Masjid iki sing gawe iki kowe. Terus kowe kok yakin banget terus udah di omahe Gusti Allah? Pikirmu wae. Sesungguhnya maksud masjid itu ya masjid semesta itu sendiri. Dan Ka'bah sebagai kiblat adalah dadamu, dada kita sendiri ini. Kemana isi dadanya? Kemana menghadapnya dadamu? Kerenteknya hatimu tuh menghadap kemana? Nek di jero hatimu tuh sate, maka kamu keluar rumah akan mencari sate dan kamu akan dapat sate. Tapi kalau di dalam hatimu tuh tahu, kamu keluar juga akan mencari tahu. Nek di jero hatimu kecap, memang metu yang golek kecap. Makanya Imam Mahdi dibaiat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Ini akan banyak orang kecelek, dikira Ka'bah yang di Mekah itu wong itu buatan manusia. Ka'bah sing digawe Gusti Allah karo Ka'bah sing digawe menungso ki padha ora, iki lho masalahe. Quran tuh menyebut, Nabi Muhammad menyebut Bakah. Bakah itu pusat sumber konsentrasi batin untuk kita menghadap kepadanya, masjidnya ya semesta ini kan. Bla 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 bla, begitulah, kita akan bahas di lain waktu. Sehingga dibaat di depan Ka'bah ya oleh Tuhan sendiri. Bagaimana prosesnya? Apa itu Ka'bahnya? Apa itu kiblatnya? Di mana menghadap kiblatnya? Itu
penjelasannya lain waktu aja. Sejarahnya setelah Nabi Muhammad wafat itu dibangun. Kalau ada cerita Nabi Adam membangun Ka'bah, bener, tapi bukan Ka'bah yang itu, bukan. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, enggak. Logikanya kan, saya ulang lagi deh. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad datang itu menghancurkan berhala. Datang itu simbolnya menghancurkan berhala. Jadi masalah kiblat, masalah baiat kita bahas lain waktu. Saya nggak menafikan Ka'bah, tapi faktanya itu kalau kita haji melihat ke sana, itu wong nangis di ngarepe Ka'bah itu sudah memberhalakan gitu loh. Ngelokne wong Hindu nyembah patung, nyelokne wong Buddha nyembah patung, wong Islami nek kaji rebutan, nek kain diganti rebutan nganti eret-eretan gitu loh. Terus diarani itu nyembah kain, nyembah gak gelem. Ya podo dini lah gitu loh. Tapi kalau kita mau jujur, memang sejarahnya dicoba dihapus sedemikian rupa, sehingga biar tampak bahwa Ka'bah itu telah lama banget. Sudah saatnya lah kita tuh berpikir tuh. Logikanya tadi itu, Nabi datang itu membongkar, memborbardir patung. Mosok meninggal dunia kemudian meninggalkan patung sing luwih gede, gitu aja lah logikanya. Kalau boleh mau jujur, Hindu Buddha sih mending enek patungnya. Lah terus Nabi Ibrahim itu jejak sikil karena wong saiki disembah-sembah. Makam Ibrahim itu pijakannya Nabi Ibrahim memasang kiswah, memasang atap. Nabi Ibrahim gak teko, akhirnya golek watu. Terus lagi disembah kuwi, masa ngono sih. Tapi piye bener ya? Sorry banget, sorry. Maaf banget. Iki informasi mau 5% loh dari yang sebenarnya loh ya.